Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi di channel kami, itu channel yang siap untuk UTBK SBMPTN, Pejuang PTN. Channel ini sangat membantu di dalam persiapan menghadapi ujian UTBK SBMPTN. Channel ini juga berisikan video pembelajaran berupa latihan-latihan soal dan pembahasan UTBK SBMPTN. Silakan ditonton sampai habis video ini. Jangan lewatkan kesempatan video ini karena berisikan materi yang sangat bermanfaat dalam persiapan ujian UTBK SBMPTN. Bersama Bapak Hidayatullah yang selalu ceria menjelaskan materi UTBK SBMPTN. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat bagi anak bangsa. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tes potensi skolastik yang sering disebut dengan TPS. Dalam hal ini kami akan menyampaikan aspek pengetahuan kuantitatif. Ya, di sini ada materi yang pertama adalah urutan bilangan. Nomor 1 adalah bilangan berikutnya dari barisan berikut. Min 1, 14, 79, 254. Berapakah bilangan berikutnya? A. Apakah 523? B. Apakah 623? C. Apakah 723? D. Apakah 823? Atau E. 923? Yuk kita sama-sama bahas. Namun Ananda, adik-adik silakan dikerjakan dulu. Kakak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Setelah 3 menit, coba kita lihat pembahasannya. Yuk. Nah, di sini kita akan membahas pertama adalah kita lihat dulu barisannya. Min 1, 14, 79, 254. Bilangan berikutnya berapa? Nah, kalau kita lihat polanya adalah min 1 ini berasal dari 1 pangkat 4. Kenapa kok dikatakan angka 1? Karena ini suku pertama atau bilangan pertama. Jadi kalau di bilangan pertama 1, kalau bilangan kedua 2. Maka polanya 1 berpangkat 4. Kemudian kita kurangkan 2. Karena kalau 1 pangkat 4 itu masih 1, nak. Sedangkan kita butuh min 1, maka kita kurangkan dengan 2. Kalau kakak hitung, 1 kurang 2 adalah min 1. Kemudian pola yang berikutnya adalah, karena ini suku kedua, 14 berasal dari 2 pangkat 4. Sekarang kakak ingin bertanya, dari mana 2? 2 ini adalah dari suku yang kedua atau bilangan kedua. 2 berpangkat 4, kalau kita hitung 16. Sedangkan kita butuh 14. Bilangan kedua ini yaitu 14, maka kita kurangin dengan 2. Jadi 16 kurang 2 yaitu 14. Jadi polanya adalah sukunya dipangkatkan 4 dikurang 2. Dan ini berlaku pada suku-suku berikutnya. Yuk kita lihat. Kemudian suku ketiga atau bilangan ketiga adalah 3 berpangkat 4, kemudian selalu berkurang 2. Hasilnya adalah kalau kakak hitung 3 pangkat 4 itu adalah 81, kurang 2 adalah 79. Sama kan yang di pola barisan di atas? Kemudian adalah dari pola di atas dapat disimpulkan. Pola barisannya adalah ya, bilangan tersebut dipangkatkan 4 dulu, hasilnya dikurangkan 2. Ini berlaku pada suku-suku berikutnya. Nah, untuk bilangan berikutnya adalah suku kelima. Kalau kakak hitung, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, maka suku berikutnya adalah suku yang kelima. Maka N-nya kita ganti dengan 5. Yuk kita hitung sama-sama. Maka suku kelima kita hitung ada 5 berpangkat 4. Jadi polanya selalu dipangkatkan 4 ya adik-adik. Kemudian dikurangkan 2.
Nah, 5 pangkat 4 itu adalah 625 dikurang 2. Dapatnya adalah 623. Ya, ternyata untuk materi tes potensi skolastik ini membutuhkan logika yang tinggi dan membutuhkan analisa yang tinggi bagaimana pola barisan tersebut. Nah, ini kakak kasih latihan soal untuk bisa membiasakan adik-adik mengerjakan soal-soal berikutnya. Yuk, kakak berikan latihan soal. Bilangan berikutnya pada barisan di bawah ini adalah min 1, 6, 25, 62. Berapakah bilangan berikutnya? Yuk, coba dikerjakan sendiri. A, 117. B, 123. C, 133. D, 137. E, 143. Kemudian kakak juga akan menjelaskan model tentang penjumlahan. Yuk kita lihat soalnya. Tentukan jumlah dari 1 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 3, ditambah 3 pangkat 3, ditambah 4 pangkat 3, sampai 12 pangkat 3. Nah, ini adalah jumlah deret barisan yang polanya selalu berpangkat 3, kita jumlahkan keseluruhannya. Kalau kita hitung manual, ini cukup lama dan cukup panjang, membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Yuk kita lihat jawabannya, namun di sini pilihan gandanya 3084, B 4084, C 5084, D 6084, E 7084. Oke, kakak tanya, kira-kira jawabannya berapa? Nah, kita lihat jawabannya, namun kakak sarankan silakan adik-adik kerjakan waktunya 3 menit dari sekarang. Setelah 3 menit, kita lihat pembahasannya. Yuk kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita ambil yang jumlah yang kecil dulu, yaitu jumlah 2 suku. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Ini namanya jumlah 2 suku. Suku pertama ditambah suku kedua. Suku pertama adalah 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3. Kalau kita hitung, 1 pangkat 3 itu 1. Sedangkan 2 pangkat 3 itu 8. Kalau kakak jumlahkan, 1 tambah 8 adalah 9. Kalau kita lihat, 9 ini adalah bentuk dari 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah dalam kurung 1 tambah 2 dalam kurung kuadrat. Kemudian kita ambil yang lebih besar lagi, ada 3 suku. 1 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 3, ditambah 3 pangkat 3. Berapa jumlahnya? Kalau kakak hitung adalah di sini 1 pangkat 3 adalah 1. Kemudian 2 pangkat 3 yaitu 8. Kemudian ditambah 3 pangkat 3, 27. Kalau kakak hitung semuanya adalah 36. Ternyata 36 itu adalah bentuk dari 6 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah berasal dari dalam kurung. Jadi 6 kita uraikan ya. 1 ditambah 2 tambah 3. Kalau kakak hitung dalam kurung ini sama dengan 6. 6 kuadrat. Kemudian kita juga akan meningkat kepada 4 suku. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 tambah 4 pangkat 3. Berarti ini deret jumlah pola bilangan berpangkat 3. Nah, 1 pangkat 3 itu adalah 1. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 3 pangkat 3 itu adalah 27. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Kalau kakak hitung semuanya dari awal sampai terakhir adalah 100. Ya, 100 itu adalah berasal dari 10 kuadrat. Nah, 10 ini berasal dari dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kalau kakak hitung, ini adalah 10. 10 kuadrat. Jadi polanya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Ini adalah bentuk sederhananya. Kita buat dulu dalam kurung. Dalam kurung 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 semuanya baru dikuadratkan. Nah,
Bagaimana yang kalau 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai 12 pangkat 3? Berapa hasilnya? Nah, caranya kita buat dalam kurung. Dengan menggunakan pola di atas yang sama, maka jumlahnya adalah kita menggunakan dalam kurung. Nih, dalam kurung. Nah, kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 12. Ini kan mudah menghitungnya. Ternyata kok kakak itu adalah 78. Kemudian rumusnya adalah dikuadratkan. Maka hasilnya 6084. Mudah kan? Nah, ini kakak kasih latihan soal. Jika jumlah deret 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 adalah 36, tentukan nilai dari 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tapi sampai 10 pangkat 3 saja. Nggak banyak ya. Apakah jawabannya 2025? Apakah B 3025? Apakah C 4025? D 5025? Ataukah E 6025? Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan beberapa contoh soal untuk tes potensi skolastik UTBK SBMPTN. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.